siap bertempur hingga tetes darah penghabisan. Itu yang orang-orang Jepang, orang-orang Blora khususnya yang jadi pasukan itu emang patut disebut sebagai kesatria yang mempunyai trah asli, yang masih ada, yang masih kental justru di daerah Blora atau Cepu, teman-teman, yang keturunan Raden Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini kita berada di makam Mbah Demang Jleper, teman-teman, yang ada di Desa Bunderan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Nah, seperti apa sebenarnya si Mbah Jleper ini? Kita akan bahas bersama Kang Ali ini ya. Gimana kan? Kang Ali. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita berada di lokasi Makbarah si Mbah Demang Jleper. Memang beliau ini oleh warga Desa Bunderan maupun Dempet sendiri merupakan sebagai orang yang disepuhkan di makam di sini, dimuliakan. Kalau kita mengistilahkan, beliau termasuk pepunden daerah Dempet sini. Jadi memang di sini ini lokasinya, insya Allah menurut banyak warga ini termasuk lokasi keramat. Jadi setiap eventnya itu biasanya disepakati oleh warga itu tanggal 17 Agustus. Disepakati para warga setiap acara 17 Agustus dilaksanakan haul, diadakan acara sedekah di sini, ya gunanya untuk keniatan untuk mendoakan beliau, memuliakan beliau, sekaligus ngalap berkah dari kewalian beliau. Jadi itu, ini memang berlokasi di Desa Bunderan, Kecamatan Wonosalam, meskipun ini adalah batas antara Kecamatan Dempet dan Wonosalam, tapi masuk ke wilayahan Kecamatan Wonosalam. Itu Kang. Untuk sejarah Mbah Demang Jleper sendiri gimana menurut Kang Ali? Ini yang saya dengar dari banyak warga, memang Mbah Demang ini dulu terkenal ada di sini karena mendapatkan titah, mendapatkan wejangan dari Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melaksanakan ya semacam ritual lah, semacam lakon di sini. Tapi hingga saking lamanya mungkin beliau ini ngestokke dawuh dari Kanjeng Sunan Kalijogo, hingga akhirnya beliau sampai ajal menjemput beliau, sampai wafat beliau dan dimakamkan di sini. Ini sebagian dari versi warga lokal. Nah, untuk sekarang, untuk versi kita, menurut Kang Ali seperti apa? Ya, saya dengar ini dari informasi jenengan sendiri, ini kita juga perlu gali. Jadi Mbah Demang Jleper ini, Jleper itu kan memang di wilayah Mijen ya, masuk wilayah Mijen. Ternyata Mbah Demang ini, beliau itu masih turun geteh atau keturunan dari Jipang Panolan, Adipati Jipang. Beliau adalah Aryo Pinangsang. Nah, ini kalau kita sangkutkan sejarah, ya memang Jipang Panolan ini, Aryo Pinangsang ini kan berseberangan atau ya adanya ketidakcocokan dengan Joko Tingkir ya, untuk terkait dengan kekuasaan di Demak. Nah, mungkin ini kalau ini melengkapi sekalian ini bagaimana sebenarnya. Nah, gini teman-teman, ini versi saya atau jejak apa yang saya telusuri dari Mbah Demang Jleper ini.
Jadi gini teman-teman, Mbah Demang Jleper ini atau kita sebut Ki Ageng Damar Wongso, gitu ya Mbak, teman-teman, namanya Ki Ageng Damar Wongso yang lahir di Ngawen, yang ada di Blora teman-teman. Nah, emang diutus oleh Jipang pada waktu itu untuk ke wilayah Demak. Nah, wilayah Demaknya berada di Kecamatan Mijen, tepatnya di desa Jleper tersebut teman-teman. Nah, tujuan Jipang menugaskan Simbah Damar ini untuk menelik sandi intinya, karena sama-sama dari keturunan Trah Raden Fatah, karena sama-sama mempunyai hak atas Demak. Jadi tidak ada salahnya untuk Mbah Ki Ageng Damar ini untuk ikut serta berjuanglah ya untuk menegakkan garis keturunan yang sebenarnya, karena pada waktu itu setelah sepeninggalnya Sultan Trenggono, Demak berantakan teman-teman, jadi pecah ya Mas Ali. Jadi itu yang jelasnya kekosongan kepemimpinan. Nah, pada waktu itu garis Trah yang paling lurus adalah Pangeran Arya Penangsang, karena cucu garis lurus dari Raden Fatah. Tapi ternyata pada waktu itu pemerintahan atau para wali memang yang diangkat ternyata bukan dari Jipang tapi dari Pajang. Nah, ini anehnya, ada apa? Kenapa tidak garis lurus dari Demak tapi malah dari Pajang? Akhirnya timbullah perpecahan, pertempuran, hingga akhirnya untuk Jipang sendiri berada di masa-masa yang sangat sulit. Walaupun seperti itu, khususnya ya Jipang itu kan berarti dari Blora, Cepu, dan Bojonegoro. Tuh, dari Jipang ini setelah kekalahan tidak mau tunduk dan tidak mau pasrah dengan pemerintahan yang ada di Pajang ataupun setelahnya di Mataram, tetap tidak mau tunduk, tetap pada prinsipnya bahwa raja kami adalah Arya Penangsang gitu sampai saat ini, dan siap bertempur hingga tetes darah penghabisan. Itu yang orang-orang Jipang, orang-orang Blora khususnya yang jadi pasukan itu emang patut disebut sebagai kesatria. Dia tidak mau tunduk kepada lawan walaupun sudah kalah juga. Sampai saat ini sistemnya. Jadi untuk pemerintahan tidak mau tahu, tidak mau ikut campur. Itu darah-darah dari orang Blora untuk saat ini. Jadi menurut saya pribadi, yang mempunyai trah asli yang masih ada, yang masih kental, justru di daerah Blora atau Cepu teman-teman, yang keturunan Raden Fatah. Ya, Raden Fatah. Dari jalur Arya Penangsang. Enggak, karena Arya Penangsang kan sosok. Nah, sosok ratu atau adipati yang ada di Jipang. Nah, setelah adanya ketidaksinkronan antara kerajaan Demak dengan Jipang pada waktu itu, trah keturunan Raden Fatah garis lurus merapat ke Jipang. Secara otomatis banyak yang di sana. Jadi tidak aneh kalau banyak orang-orang dari Blora, dari Cepu, dari Bojonegoro bilang saya keturunan dari Keraton Demak, saya keturunan dari Raden Fatah, atau banyak situs di sana peninggalan dari Demak.
itu wajar karena pada nyatanya, pada dasarnya Jipang adalah garis lurus keturunan Raden Fatah. Begitu teman-teman. Menurut Mas Ali, apa yang saya telusuri, yang saya lihat itu gimana? Ya. Ini ngomong banyak yang dengerin. Banyak. Alhamdulillah. Tapi dengan seperti ini kan para lelembut, para gaib yang ada di sini, insya Allah ikut seneng karena biar ketahuan, biar tahu sejarah sebenarnya ini Simbah Njleber ini siapa, apakah benar-benar seorang Demang, apakah benar-benar diutus untuk tirakat atau lakon di sini. Ternyata tidak seperti itu teman-teman, tidak ada tirakat di sini. Yang ada apa? Korban politik. Korban politik dari kerajaan Demak sendiri, gitu teman-teman. Jadi yang diketahui, maksudnya korban politik itu kok sampai sini bagaimana? Ya karena untuk ke Demak kan tidak semudah itu, apalagi ketahuan. Nah, ketahuan kalau itu telik sandi dari Jipang. Bukan cuma ketahuan, bukan telik sandinya, tapi ketahuan ini orang dari Jipang. Contoh dari Njleber sendiri ada kampung yang namanya Banteng Mati. Ya, Banteng Mati. Banteng Mati itu sampai sekarang pun karena Banteng Mati dan sekitarnya itu fokus atau berada di posisinya Raden Arya Pinangsang, sampai sekarang orang-orang dari Demak, khususnya orang-orang yang berpangkat, mempunyai jabatan. Berpangkat itu jika menginjakkan kaki di Banteng Mati, niscaya pangkatnya akan lepas atau jabatannya akan copot teman-teman. Nah itu diyakini sampai hari ini. Nah itu kaitannya dengan Mbah Demang Njleber ini sangat erat sekali. Emang itu pasukannya beliau. Iya, Ki Demang Mbah Wongso, Mbah Damar Wongso. Jadi namanya asli orang-orang kan taunya Ki Demang gitu. Tapi nama aslinya kan banyak warga yang ditanyakan ternyata tidak tahu namanya siapa. Nah ini teman-teman, namanya adalah Ki Ageng Damar Wongso, yang dari Ngawen Blora tentunya teman-teman. Nah begitu, itu ulasan singkat dari saya. Mungkin Mas Ali ada tambahan atau gimana? Memang tadi yang disinggung yang di Banteng Mati itu kan tepatnya itu di sebelah baratnya Banteng Mati, ya Dukuh Bang Sewu namanya, Kebang Sewu. Memang di situ mitos ratusan tahun itu orang-orang yang pejabat negara, berpangkat dan sebagainya itu terus terang sampai sekarang pun masih banyak yang takut untuk ke sana. Itu khususnya orang Demak. Khususnya orang Demak. Jadi karena mitos lengsernya jabatan sehabis dari sana. Sampai sekarang masih kok. Akhirnya apa yang terjadi di sana, Kebang Sewu itu selama ratusan tahun itu termasuk kategori daerah yang terpencil atau daerah tertinggal. Nah, namun karena pemerintah sendiri, pemerintah sendiri akhirnya takut, enggan untuk takutlah bahasanya untuk menjamah di sana. Namun dari 10 tahunan ini alhamdulillah sudah banyak dari pejabat negara itu yang memberanikan diri karena memang memikirkan nasib warga Bang Sewu itu biar bisa tumbuh juga dengan desa-desa yang lain. Ini kebetulan Mas Nur, ini kita kan berada di pesarian Mbah Damar Wongso ya. Iya, benar. Ini pintu pesarian itu, pintu Maktaroh. Insya Allah nanti kita bisa masuk, kita bisa review tempatnya, makamnya seperti apa, terawatnya seperti apa. Tapi alhamdulillah ini pembangunannya
terjaga teman-teman. Jadi emang benar-benar dirawat kayaknya. Meskipun tadi pas kita kesini gelap-gelapan, mungkin dari juru kuncinya yang belum kesini atau gimana. Nah seperti itu teman-teman. Mas Ali, ini sebagai apa, sebelum closing penutup ya, jadi akhirnya kami sendiri tahu bagaimana sejarahnya Mbang Sewu itu sampai dikeramatkan, banyak yang takut. Kemudian yang kedua yang paling terpenting itu ada hubungan erat dengan beliau Mbah Ki Damar Wongso atau Mbah Demang Jeleper. yang pastinya Ki Demang Jeleper yang orang-orang sebut Ki Demang Jeleper, atau yang kami ketahui adalah Ki Ageng Damar Wongso, itu sebenarnya tidak simple dari cerita yang ada. Bukan sekedar seorang Demang, karena Ki Ageng Damar itu adalah seorang senopati teman-teman ya. Jadi panglima perang. Jadi wajar kalau punya pasukan yang begitu kuat, mempunyai sifat patriot yang sangat tinggi, itu wajar. Itu berarti di sini itu di semacam di Kunjoro atau di bagaimana itu? Yang pastinya kan memang di Kilung kalau bahasa Jawanya. Berarti kita tidak boleh pergi kemana-mana dan sebagainya. Ya ditawan. Tapi ditawan di sini kan bukan terus seperti budak, bukan. Tapi emang tawanan perang pada waktu itu. Karena niatnya kan emang untuk mengkudeta Demak. Dari Joko Tingkir itu ya, dari pimpin. Iya benar. Karena Joko Tingkir itu siapa? Karena apa? Saya kan Sultan Demak itu saya. Kata Arya Pinangsang itu emang seperti itu, karena garisnya lurus, jadi wajar dia merasa saya itu raja di kerajaan Demak, itu wajar. Ini ada sebagian cerita yang berkembang di masyarakat juga, di internet juga banyak ya. Jadi Demak itu sempat diceritakan itu sempat dipindahkan bukan ke Pajang, tapi justru malah ke Jipang Panolan atau ke Blora. Berarti ini adalah sebagian cerita yang benar adanya menurut para kalangan pecinta atau istilahnya Arya Penangsang itu, kubu Arya Penangsang kan demikian. Karena tidak mau mengakui kubunya Joko Tingkir kan begitu kan? Karena misi mereka memang benar. Garis darah raja itu kan tidak main-main pada masa itu. Memang benar-benar raja ya harus dari keturunan raja. Agar apa? Agar benar. Kan begitu. Nah, ke Pajang pun orang-orang dari Jipang itu nggak merasa punya kerajaan, tidak merasa punya raja seorang Joko Tingkir. Kan begitu. Kemudian satu lagi ini Kang Nur, jadi di makam Mbah Demang Jeleper ini yang berlokasi di Bundaran itu sudah menjadi kebiasaan para warga, bagi warga yang mempunyai hajat dan sebagainya untuk ngalah berkah bahasanya, datang ke Makbaro ini itu biasanya memang dianjurkan untuk membawa makanan, membawa bungkus hidangan lah bahasanya itu. Ini mungkin Mas Nur bisa mensinkronkan dengan hikayat dulu pada saat Mbah Demang di sini. Itu kalau bahasa membawa selamatan atau membawa bingkisan atau membawa tumpengan gitu ya, itu kemungkinan bisa jadi pada masa itu sering terjadi kelaparan Mbah Demang beserta pasukannya gitu. Untuk di sini sebenarnya makam itu bukan cuma Mbah Demang gitu teman-teman, karena tidak hanya Mbah Demang ya? Enggak, karena ada mungkin lebih lah dari 10 gitu, karena beserta pasukan gitu. Itu teman-teman ya. Jadi di sini itu ada satu kegeseran
cerita rakyat yang mungkin bisa diluruskan. Jadi emang di sini Mbah Demang itu sebagai pasukan dari area Penangsang Jipang Panolan. Gitu teman-teman. Oke, Kang Ali. Terima kasih. Semoga bermanfaat Amin, untuk amin. kita semua, menambah wawasan kita dan sebagai pengingat sejarah tanah Jawa atau Nusantara kita. Gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.